dimulai. Ya, yang mengisi daftar hadir ya, nanti linknya dapat diberikan di grup WhatsApp. Anak-anak, pagi ini akan melanjutkan pembelajaran kita pada buku tema 4, subtema 3, materinya tentang hemat energi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah coba kalian perhatikan dua tayangan video berikut ini. Salah satu cara menghemat energi paling sederhana adalah dengan membiasakan untuk mematikan semua peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan lagi. Dengan mencabut kabel secara keseluruhan, akan memutuskan aliran listrik pada berbagai peralatan elektronik yang kamu punya. Selain dapat menghemat energi, kebiasaan ini juga bakal berdampak positif terhadap tagihan listrik bulanan kamu. Mengganti lampu dengan yang hemat energi. Metode berikutnya yang bisa kamu coba untuk menghemat listrik di rumah adalah dengan mengganti lampu rumah dengan yang lebih hemat energi. Lampu LED bisa menjadi salah satu solusi rumah yang hemat daya. Lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil dari lampu konvensional pada umumnya. Dengan demikian, tagihan listrik rumah kamu tentunya bakal lebih berkurang. Menggunakan air secukupnya. Cara menghemat energi berikutnya yang bisa kamu coba di rumah adalah dengan mulai menggunakan air secukupnya. Dengan membatasi pemakaian air di rumah, maka kamu bisa mengurangi terbuangnya air yang sangat berharga dengan sia-sia. Kamu juga bisa meminimalisir penggunaan listrik karena pompa air tidak akan bekerja secara terus-menerus untuk mengalirkan air dari tanah menuju tempat penyimpanan air. Membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Metode untuk menghemat energi yang berikutnya adalah dengan membuat rumah agar mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup. Bukalah gorden dan jendela kamu di pagi hari agar semua udara segar dan cahaya bisa masuk dengan mudah ke dalam rumah kamu. Pastikan juga agar setiap kamar mempunyai lubang udara agar ruangan menjadi sejuk dan tentunya tidak membutuhkan pendingin udara lagi. Jangan mengisi daya telepon genggam semalaman. Meskipun saat ini ponsel sudah lebih canggih untuk membatasi daya listrik yang masuk agar tidak mengakibatkan kelebihan daya, rupanya itu tidak mengurangi banyaknya listrik yang terus mengalir setiap malam. Dengan tidak mengisi daya telepon genggam semalaman, bisa mengurangi pemakaian listrik di rumah kamu secara besar. Selain kita memang sulit untuk melepaskan ketergantungan terhadap energi listrik. Hampir seluruh sektor perekonomian hingga rumah tangga mengandalkan energi listrik agar bisa berjalan dengan normal setiap harinya. Energi adalah sebuah hal yang wajib ada dan selalu dibutuhkan agar seluruh kegiatan sehari-hari bisa tetap berlangsung. Karena semakin tingginya kebutuhan atas energi tersebut, membuat manusia menjadi terus mengeksploitasi berbagai sumber daya yang ada agar bisa tetap bertahan hidup. Namun, terkadang kita lupa bahwa sumber daya tersebut mempunyai batasan yang bisa kita pakai sebelum akhirnya habis tak tersisa. Seiring berjalannya waktu, akhirnya membuat satu persatu dari kita menjadi sadar bahwa energi yang kita pakai setiap harinya akan habis dan tidak bisa dibuat kembali. Tidak heran jika saat ini mulai bermunculan berbagai pilihan energi alternatif yang bisa digunakan berulang kali dan dapat diperbaharui. Tentunya tanpa harus khawatir jumlahnya akan berkurang. Meskipun demikian, hal ini juga akhirnya memunculkan kesadaran untuk melakukan kegiatan hemat energi. Mungkin kamu tidak akan menyangka ketika kamu sedang melakukan pemborosan memakai energi bakal membawa dampak yang buruk bagi setiap orang. Sebelum melihat dalam cakupan yang lebih luas,
Sebaiknya kamu ketahui terlebih dahulu dampak dari boros memakai energi terhadap rumah tangga kamu sendiri. Kebiasaan menggunakan energi secara tidak tepat guna akan menyebabkan kerugian bagi siapa saja. Penggunaan energi yang boros akan membuat tagihan listrik kamu menjadi bengkak setiap bulannya. Bisa kamu bayangkan berapa banyak tagihan yang harus kamu bayarkan jika seluruh perangkat elektronik di rumah kamu terus menyala dalam waktu yang bersamaan? Dengan belajar menghemat energi dari rumah akan membawa banyak dampak positif bagi kamu sendiri dan banyak orang. Oke anak-anak, sekarang Bapak mau tanya, apa perbedaan dari kedua video tersebut? Video pertama tentang hemat energi listrik. Video kedua tentang boros energi listrik. Jadi pada video pertama menunjukkan tentang kegiatan yang hemat energi listrik. Sedangkan pada video kedua menunjukkan kegiatan yang boros energi listrik. Matikan air saat tidak Contoh menghemat listrik adalah mematikan lampu di siang hari. Sekarang kalian kerjakan LKPD ya. Nanti LKPD-nya Bapak kirimkan melalui pesan WhatsApp. Bagus anak-anak. Sekarang kalian baca teks yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Baca dengan cermat ya. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang suatu kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan kegiatan sosial, alami, ilmiah, dan budaya. Sumber energi yang kita gunakan dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi fosil dan sumber energi terbarukan. Contoh dari sumber energi fosil adalah gas alam, minyak bumi, dan batu bara, yang jumlahnya semakin lama semakin menipis. Maka energi fosil termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan sumber energi terbarukan atau sumber energi alternatif contohnya adalah air, udara, panas matahari, dan biomasa. Sumber energi terbarukan atau alternatif adalah jumlahnya tidak terbatas dan bisa dapat diperbaharui. Kesimpulannya adalah dengan kita berperilaku hemat listrik, berarti kita juga telah menghemat energi. Selain itu juga, dengan hemat listrik, kita menghindari dari efek pemanasan global. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sering cuci tangan, jaga jarak, dan selalu gunakan masker ketika sedang berpergian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.